Oke, cek sound. Bismillah, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas kawan-kawan di perangkatnya kawan-kawan? Coba yang udah dengar suara saya silahkan ketik ya, bagaimana kondisinya di kolom chat. Sudah jelas-jelas, alhamdulillah. Baik, terima kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih ayah bunda bang kakak yang sudah menghadiri acara kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita ketemu lagi di acara Kantin Sidak ya. Kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran, di mana ini adalah sebuah program edukasi yang kita persembahkan dan kita dedikasikan untuk semua orang baik seperti ayah bunda yang hadir pada malam hari ini ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memfasilitasi siapapun yang ingin hijrah dan juga lebih istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan ya semua orang yang hadir pada malam hari ini, saya doakan Allah istiqomahkan ya dalam ketaatan. Istiqomah sampai jannah. Nah, sebelum kita lanjut seperti biasa, saya ingin absen terlebih dahulu ya. Dari kota mana saja yang sudah hadir silahkan ketik nama kotanya dan ketik hadir gitu ya. Masya Allah. Malam ini saya jujur ya bersemangat sekali. Kenapa? Karena pada malam hari ini saya berhadap-hadapan dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya sebut orang-orang yang luar biasa? Biasanya pada malam hari kebanyakan orang itu kerjanya santai-santai gitu ya. Nonton, nongkrong, ngopi, dan lain sebagainya. Tapi luar biasa pada malam hari ini, saya berhadapan dengan orang yang memutuskan untuk bermajelis, ya. Masya Allah, dan tentu ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Hidayah untuk bermajelis ini tidak bisa dinikmati oleh semua orang, gitu ya. Faktanya ya lebih sedikit orang yang mau datang ke kajian daripada tidak, gitu ya. Baik, sudah banyak sekali, wah ini sudah ramai sekali ya. Ada yang dari Kaltara, dari Pati, dari Cibubur, dari Tangsel, Surabaya, Bandung, wah Masya Allah. Dari Malang, dari Tangerang, Muara Tewe Hadirah, Masya Allah. Kalimantan Tengah ya, Kepulauan Anambas, Masya Allah ya. Ini banyak sekali nama daerah yang saya tidak tahu di mana tempatnya ya, tapi dimanapun ada berada, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan hidayah Allah ya, amin ya rabbal alamin. Adakah di sini saudara-saudara kita yang dari Sulawesi Selatan? Saya baru mendapat kabar duka tadi pagi ya, bahwasannya saudara-saudara kita di Sulawesi Selatan sedang tertimpa musibah ya. Pekanbaru hadir ya, kita doakan mudah-mudahan bukan hanya saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan, tapi dimanapun saudara kita yang mungkin hari ini sedang mengalami sakit, musibah dan lain sebagainya, ya kita doakan mudah-mudahan ya segala penderitaan yang dialami saat ini menjadi wasilah penggugur dosa dan mudah-mudahan segera Allah pulihkan. Amin ya rabbal alamin ya. Ada yang dari Parepare tadi ya. Bagaimana kabarnya di Sulawesi Selatan, Pak Arnan ya? Saya membaca beberapa artikel di internet katanya curah hujan cukup tinggi di situ ya, dan beberapa titik ada banjir ya. Nah, nanti mudah-mudahan majelis ilmu pada malam hari ini bisa berkontribusi ya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, Sulawesi Barat sebagian banjir dan tanah longsor, Masya Allah ya. Kawan-kawan mungkin ada yang daerahnya sedang tertimpa musibah atau bencana alam gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya.
Amin ya robbal alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar membahas sebuah topik yang menarik ya, yang rasa-rasanya topik ini tidak apa namanya, tidak akan ada habis-habisnya dibahas. Tentang apa? Satu kata 4 huruf, yakni riba, gitu ya. Nah, satu kata 4 huruf ini adalah kata yang cukup kompleks untuk dibahas, gitu ya. Apalagi malam ini judulnya menarik sekali, antara cinta dan riba. Masya Allah ya, membahas cinta saja ini tidak habis-habis, apalagi ditambah dengan kata riba, gitu ya. Nah, saya sudah bisa membayangkan malam ini kita akan berhenti jam berapa ya. Baik, mudah-mudahan ayah bunda bisa mengikuti acaranya sampai selesai ya. Serem kata itu, langsung deg-degan, Masya Allah ya. Kenapa deg-degan Pak Pal Peri Cinta? Ini bapak atau ibu ya? Tolong namanya di rename ya. Kalau deg-degan ini biasanya 2, korban atau pelaku gitu ya. Ayo ngaku yang mana? Baik. Sebelum kita hadirkan pemateri kita pada malam hari ini ya, saya mohon izin untuk menginformasikan ya beberapa informasi yang mungkin yang bunda pengkakak bisa ikut terlibat di dalamnya seperti biasa ya. Sebelum kita bermajelis, sebelum kita belajar, saya mohon izin ya, acara pada malam hari ini ya, acara kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun gitu ya. Nah, namun kami membuka peluang kebaikan ya bagi siapapun yang ingin berkontribusi ya, yang menginginkan kantin sidak ini keberlangsungannya dalam jangka waktu yang panjang ya. Saya mohon izin untuk menjalankan kota infak digital gitu ya, kota infak digital. Dan apa yang akan kita tawarkan pada malam hari ini? Nah, sebentar. Dalam waktu dekat di Pontianak, di kota kita ya, kita sedang melaksanakan sebuah program. Apa programnya? Programnya ini ya. Apakah terlihat ayah bunda? Sebentar ya. Oke. Sebentar. Saya harus mencari di mana filenya ini ya. Oke. Download. Nah, ini dia. Iya. Nah, jadi pada malam hari ini ya, sebelum kita menghadirkan pemateri kita, saya mohon izin untuk menjalankan kota infak digital ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita sedang ada acara pada tanggal 27 November nanti ya, minggu depan berarti ini, sebentar lagi ya. Kita melakukan sebuah seminar Quranic Happiness, bahagia bersama Quran dalam rangka Milad Al-Akram ya, yang keempat. Harga tiketnya 125.000 saja ya per orang, dan alhamdulillah kita dapat dari panitia ya, dapat bocoran dari panitia dari 125.000 per tiket ini ya, insya Allah 25.000-nya akan diinfakkan untuk program-program sidak. Nah, bagi yang berada di kota Pontianak silahkan hadir. Lalu bagaimana dengan yang di luar kota ya, insya Allah tetap bisa berkontribusi di dalam acara ini. Caranya gimana? Caranya adalah kami membuka peluang amal soleh untuk sedekah tiket, gitu ya, untuk sedekah tiket. Nah, bagi ayah bunda yang mungkin ingin berkontribusi ya, kami membuka peluang kebaikan untuk sedekah tiket. Nanti tiket yang disedekahkan oleh jamaah kantin sidak ini
diperuntukkan untuk siapa? Untuk mitra-mitra sidak yang mungkin kami rasa perlu untuk hadir di acara ini, tapi mungkin memiliki keterbatasan dari sisi budget gitu ya. Pondok-pondok mitra kita gitu, biasanya kan pondok-pondok mitra penerima manfaat kita itu mereka haus akan ilmu, tapi memiliki berbagai macam keterbatasan ya, terbatasan akses, terbatasan guru dan lain sebagainya ya. Nah, kami mengundang ya ayah bunda yang ada di Pontianak untuk hadir, tapi yang di luar kota, di luar Pontianak tetap bisa berkontribusi dalam acara ini dengan cara apa? Sedekah tiket gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya silahkan nanti saya mohon izin untuk stop chat dulu ya. Nah, saya sudah posting di kolom chatting ya, sedekah tiket seminar Bahagia Bersama Quran Bersama Pejuang Sidak. Satu tiket hanya 125.000 saja, transfer ke, ada nomor rekeningnya di situ ya, atas nama MIM Indonesia. Nah, kalau sudah silahkan ketik linknya, klik link yang sudah tertera di situ juga untuk bukti partisipasi ke WhatsApp gitu ya. Nah, silahkan di screenshot dulu ya untuk disimpan dulu, atau chattingnya di kopas ya, ini bisa di copy. Nah, bisa klik tahan lama kalau di handphone, kalau tidak salah. Kalau di handphone itu cara mengkopinya ya, tahan lama di bagian teksnya, nanti akan keluar salin pesan. Setelah itu silahkan di paste di catatan handphone masing-masing gitu ya. Nah, bagi yang di luar Pontianak yang mau sedekah tiket, silahkan ambil kesempatan ini ya. Sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, silahkan kita praktek untuk menjalankan ayat-ayat Allah ya, untuk menutup aktivitas kita pada malam hari ini dengan kebaikan. Nah, sedekah tiket hanya 125.000 saja, 25.000-nya akan diinfakkan ke program-program sidak. Oke, itu informasinya. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 8:15. Saya ingin cek dulu apakah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagi yang sudah berminat ya, bagi yang berminat untuk berkontribusi di sedekah tiket seminar ini, silahkan ketik di kolom komentar, katakan saya ya, dan boleh langsung eksekusi, boleh take action gitu ya. Nah, saya tunggu take actionnya gitu ya. Segera ambil kesempatan ini. Baik, alhamdulillah ada yang mau juga ternyata ya. Oh, Masya Allah, bahkan ada yang sudah duluan gitu ya. Wah, Pak Yoyo dari Bogor ini sudah curi start gitu ya. Alhamdulillah sudah ikut berkontribusi dari Bogor, Masya Allah. Mudah-mudahan orang yang mendapatkan tiket ini nanti ketika dia ikut dalam seminar tersebut dapat ilmunya dipakai, pahalanya mengalir untuk yang menyedekahkan tiket. Amin ya Rabbal Alamin gitu ya. Baik, saya cek dulu apakah pematerinya sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Add spotlight. Baik. Sudah kita hadirkan ya. Sebelum kita persilahkan pemateri kita pada malam hari ini memberikan materinya, saya ingin sapa dulu. Assalamualaikum, Abangda Imam Mutakin. Oh, mic-nya belum saya unmute. Silakan di-unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suara saya sudah cukup jelas di situ, Bang? Alhamdulillah, suara saya jelas Ustaz ya. Insya Allah, baik. Jangan panggil Ustadz lah, Abang. Abang kan di belakang layar sudah tidak mau dipanggil Ustadz gitu ya. Jadi ayah bunda bang kakak ya, terima kasih untuk yang sudah memanggil Ustadz, tapi jujur saja ya, saya ya, bukan kami. Saya ini sebenarnya tidak ada latar belakang seorang Ustadz ya, tapi terima kasih yang sudah memanggil Ustadz, mudah-mudahan itu menjadi doa yang baik untuk saya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Saya lebih nyaman dipanggil Abang sebenarnya. Baik, karena suara sudah jelas, gambar sudah jelas ya, saya mohon izin untuk memulai ya, Ustadz Imam. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita awali majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. Nah,
Karena pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya Bunda, ya, saya merekomendasikan untuk kita menjalankan dalam belajar, diantaranya adalah membuka kamera gitu ya, biar pemateri pada malam hari ini tahu bahwasannya beliau sedang memberikan materi kepada manusia, bukan makhluk gaib gitu ya. Nah, kemudian silahkan ayah bunda siapkan catatannya ya, silahkan siapkan catatannya, buku tulis atau boleh nyatat di handphone juga boleh. Kenapa? Karena saya pernah mendapatkan tips dari salah satu mentor saya, jangan pernah percaya dengan otak kita. Kenapa? Karena jangankan lepas kajian gitu ya, kejadian beberapa detik yang lalu saja mungkin tidak tercapture semuanya dengan baik di otak kita. Maka kalau dapat ilmu, dapat insight, nanti dapat sesuatu yang bermanfaat, segera catat gitu ya. Nah, mungkin itu saja, tidak perlu berpanjang lebar. Waktu sudah menunjukkan pukul 20:18 ya. Insya Allah kita akan menerima materi dari Abangda Imam Mutakin sampai pukul 9. Setelah itu akan kita lanjutkan proses tanya jawab nanti ya Bunda. Silahkan bertanya nanti dengan Abangda Imam Mutakin. Kepada Abangda Imam Mutakin kami persilahkan. Sebentar. Sebentar. Coba dicoba lagi, di unmute loh. Oke. Bisa dijadikan co-host Bang. Saya mau share slide. Sudah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin amma ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah dari kantin Sidak, kajian rutin Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah malam hari ini saya dikasih amanah oleh saudara saya Bangda Imam Chandra untuk sharing-sharing mengisi di kantin Sidak. Dan malam hari ini insya Allah kita akan membahas dengan judul yaitu antara cinta dan riba. Wah. Jadi walaupun di sini saya lihat banyak bunda-bunda, banyak ayah-ayah, tapi tidak sedikit juga masih ada anak-anak muda yang ikut dalam kegiatan malam hari ini. Dan karena Sidak ini berbicara kita ingin mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran, maka yang akan kita bahas malam hari ini tidak jauh dari apa yang sudah ada di Quran. Saya di sini sifatnya hanya sharing-sharing, bila mana ada kekhilafan, ada kekurangan, siap menerima masukan dari abang kakak bunda sekalian, dan yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sudah pernah saya jalani dalam kehidupan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mutakin. Sekarang kegiatan di Masjid Kapal Mundalan Indonesia sebagai salah satu wakil pengasuh pusat di Masjid Kapal Mundalan Indonesia. Malam hari ini kita mau ngebahas dengan judul antara cinta dan riba. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang cinta, pasti hari ini kita berpikir bagaimana yang masih jomblo fisabilillah mencari belahan jiwa. Yang sudah dapat belahan jiwa bagaimana bisa menjalankan rumah tangganya dengan baik. Yang sudah berumah tangga bagaimana ketika sudah memiliki anak bisa mendidik anaknya juga dengan baik. Tapi terkadang salah satu bentuk dan wujud rasa cinta dari seorang suami kepada istri dan anaknya adalah siap melakukan apapun, siap memberikan apapun. Bahkan terkadang ada istilah banting tulang dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, yang paling penting di awal adalah apa sih sebenarnya tujuan utama dari kita menikah? Menikah itu tujuannya
adalah ingin meraih kebahagiaan di rumah tangga yang dibangunnya. Jadi tidak ada ceritanya orang menikah tujuannya tidak bahagia. Lalu yang kedua, ketika kita menikah, kita pengen punya anak dan keturunan. Bagaimana pengennya anak keturunan kita itu? Ya harapannya, biar bisa jadi penyejuk pandangan mata. Pulang kerja, capek, sampai rumah, ketemu anak, ketemu pasangan, jadi penyejuk pandangan mata, capeknya hilang. Laparnya jadi hilang. Tulang yang habis dibanting-banting sampai rumah, pegelnya jadi hilang. Itulah harapannya. Maka gurunda saya, Kiai Haji Lukmanul Hakim, ngajarkan kepada saya, Bang Imam, kalau pengen punya istri, pengen punya anak, jadi penyejuk pandangan mata, setiap habis sholat, jangan lupa baca doa ini. Doanya ada di surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-74. Saya yakin semuanya sudah hafal. Yuk kita baca sama-sama. Gimana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini salah satu amalan yang saya kerjakan setiap habis sholat, selalu melapaskan doa ini. Besar harapan semoga anak saya, istri saya bisa jadi penyejuk pandangan mata. Apa syaratnya sebuah rumah tangga itu biar pasangan kita, anak kita itu bisa jadi penyejuk pandangan mata? Yang pertama, yang hari ini jadi amalannya teman-teman di kantin sidak ini adalah apa? Menerangi rumahnya dengan sholat dan Al-Quran. Allah sampaikan di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82, wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khosaro. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi dengan adanya Al-Quran yang kita pegang setiap hari, yang kita baca, yang kita mungkin tertatih-tatih, dari satu huruf ke huruf yang lain harus mengingat, makharijul hurufnya harus kita perbaiki sama-sama, insya Allah itu akan jadi penawar dan rahmat bagi kita semua. Nah, maka salah satu syarat kalau pengen kita punya istri, punya anak, pengen jadi qurrata ayun, ini yang pertama. Terangi rumah kita dengan sholat dan bacaan Quran. Sholat itu merupakan bentuk kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Al-Quran sebagai wujud bahwasanya kita ingin menjalankan kehidupan kita bukan berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan apa yang Allah mau. Jadi kalau kita pengen berbicara kepada Allah, maka sujudlah. Tapi kalau kita ingin Allah berbicara terhadap kita, maka bacalah Quran. Biasanya jawaban-jawaban dari semua masalah yang kita hadapi itu ada di Quran. Poin yang kedua, kita pun juga harus paham bahwasanya ketika kita sudah menikah, ada kebahagiaan. Ada 4 di antara kebahagiaan sebagaimana hadis disampaikan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, yaitu ada 4 di antara kebahagiaan ketika kita ada di dunia. Yang pertama adalah istri yang soleha. Jadi pasangan yang soleh, istri yang soleha itu sudah bagian dari salah satu dari 4 kebahagiaan yang bisa kita rasakan di dunia. Yang kedua, tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, tetangga yang soleh ataupun yang baik. Yang keempat, kendaraan yang nyaman. Maka malam hari ini, bagi siapapun yang sudah berumah tangga dan akan berumah tangga, coba dicek dari 4 di antara kebahagiaan yang Rasulullah sampaikan, mana yang sudah Allah titipkan kepada kita. Bisa jadi hari ini Allah masih menitipkan kita berupa pasangan. Yang kedua, Allah titipkan kita tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, bisa jadi hari ini kita sudah punya tetangga yang nyaman, tetangga yang baik, tetangga yang kalau kita masak, aromanya keciuman, suka ngantar lauk, dan kita bisa berbalas lagi. Nah, ini kan salah satu kebiasaan kita dengan tetangga yang jarang hari ini kan. Dan apakah hari ini kita sudah diizinkan Allah
memiliki kendaraan yang nyaman. Bila mana ini sudah terjadi, maka ini adalah 4 di antara kebahagiaan bagi seseorang yang sekarang sedang merasakan biduk rumah tangga. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semua yang sudah menikah, yang akan menikah, yang sudah langgeng pernikahannya sampai dengan puluhan tahun. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu apalagi syarat yang ketiga? Nih, syarat yang ketiga yaitu jangan pernah mencari-cari dan membesarkan kesalahan dari pasangan. Kadang hari ini ketika sepasang suami istri capek seharian di kantor, pulang ke rumah, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang sepele, hal-hal yang simpel itu bisa jadi besar. Padahal kalau kita berumah tangga, kalau ada masalah yang besar kan semestinya dianggap kecil. Masalah kecil dianggap tidak ada. Kenapa itu bisa terjadi? Saya belajar ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Ada 2 kebutuhan yang harus dipahami oleh pasangan suami istri. Bagi seorang suami, kita harus tahu bahwasanya kebutuhan dari seorang istri adalah quality time. Waktu yang berkualitas. Ketika kita sudah pulang kerja, sampai ke rumah, yang namanya handphone diletakkan terlebih dahulu. Yang namanya peralatan kerja disimpan terlebih dahulu. Tanya kabar, tanya sama pasangan kita, tanya sama istri kita, apa kejadian yang dirasakan, yang dialami sama pasangan kita selama kita berangkat kerja. Bunda, apa peristiwa yang terjadi di rumah dari pagi sampai dengan ayah pulang? Karena dengan quality time ini, bahasa kasih sayang, baterai kasih sayang yang ada di seorang istri itu akan terpenuhi. Begitu juga ketika kita punya ibu, kita punya anak perempuan. Gimana caranya mendekatkan hati kita? Yaitu dengan cara apa? Quality time. Berbicara, tatap matanya, dengarkan apa yang disampaikan, letakkan semua pengganggu yang biasa mengganggu pembicaraan kita, dengarkanlah dengan seksama. Berapa lama Bang Imam? Saya coba ke pasangan saya coba ke anak saya, itu cukup 15 menit, bahagianya udah luar biasa. Gimana nih bunda-bunda? Sepakat nggak? Kalau perempuan itu, selain dikasih uang belanja, butuh juga quality time sama pasangannya. Pengen juga curhat, pengen ceritanya didengar. Ketika dengarin cerita dari istri, itu tidak ada gangguan apa-apa. Sepakat nggak sama saya? Sepakat. Itu kalau perempuan. Gimana dengan kebutuhan seorang suami? Suami itu, kebutuhan paling mendasar, baterai kasih sayang terbesar dari seorang laki-laki adalah apa? Yaitu pelayanan. Jadi kalau seorang laki-laki sudah menikah, pulang kerja, sampai ke rumah, capek dan lain sebagainya, istrinya bukakan pintu, ngambilkan segelas air putih, diletakkan di atas meja, diambil tas suaminya, hilang nggak semua capek kita, Pak? Bahagia nggak gitu? Tapi kondisi hari ini itu jadi jarang terjadi. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang namanya setan gepeng. Apa tuh setan gepeng? Ah, ini namanya setan gepeng. Suami pengen makan. Mau makan apa, Pak? Kata istri. Pengen makan ayam goreng. Ya udah, tunggu sebentar. Suami lihat kok tidak ada aktivitas masak, tidak ada aktivitas motong-motong, tidak ada aktivitas di dapur. Tiba-tiba datanglah Gojek. Gara-gara setan gepeng tadi, perhatiannya jadi berkurang. Datang Gojek. Ternyata istrinya GoFood. Masaknya sekarang sudah nggak pakai panci lagi, nggak pakai minyak goreng, masaknya pakai handphone. Suami mau makan apa aja bisa pesan di sini. Padahal yang terpenting bagi seorang suami adalah apa? Pelayanan. Itulah kenapa kalau laki-laki istrinya meninggal cenderung untuk nikah lagi. Gara-gara apa? Gara-gara ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh orang lain. Tapi kalau perempuan
suaminya meninggal dunia, biasanya fokus ngurus anak, ngebesarkan anak. Gara-gara apa? Baterai kasih sayangnya hanyalah butuh untuk quality time. Ketika punya anak yang bisa mendengarkan curhatan dari ibunya, bisa mendengarkan curhatan dari saudara perempuannya, maka mereka ngerasa kehidupannya sudah baik-baik saja, tidak ada masalah. Banyak perempuan hari ini wanita karir, sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis, mungkin dalam tanda kutip ya, suaminya meninggal terlebih dahulu, terkadang tidak begitu memikirkan untuk menikah lagi. Gara-gara apa? Sibuk membesarkan anak, sibuk membesarkan anak, sibuk merawat orang tua. Kenapa? Karena selama ada yang memenuhi kebutuhan akan quality time terhadap dirinya, maka dia tidak butuh apa-apa lagi. Nah, dalam rumah tangga, tugas kita adalah apa? Jangan suka nak cari-cari dan membesarkan kesalahan pasangan ini. Hadis riwayat Muslim menyampaikan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Nih, tulang rusuk di sebelah sini. Ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya, maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya, namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya dan pecahnya adalah kepalanya. Jadi wanita itu berasal dari tulang rusuk, aslinya bengkok. Kalau ingin memperbaiki pasangan, tidak bisa dipaksa nak diluruskan. Gimana caranya? Kita sebagai laki-laki jangan terlalu banyak memberi contoh. Tapi yang harus dilakukan adalah menjadi contoh. Pengen istrinya sholat 5 waktu, pas kita di rumah, sholat aja kita. Lama-kelamaan istri kita akan ikut dengan sendirinya. Pengen di rumah kita tidak ada, kalau negur anak nggak pakai marah-marah. Praktekkanlah dulu dari seorang suami. Karena dengan kita menjadi contoh, maka tulang yang bengkok tadi, dia akan bisa mengikuti apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita cuma sibuk memberi contoh, cobalah bunda tuh gini, cobalah bunda tuh gini. Yang bengkok tadi ini tidak bisa nak dipaksakan lurus, Pak. Nah, inilah yang hari ini sedang saya praktekkan, sedang saya perjuangkan, sedang saya ulang-ulang. Oke, jadi kalau perempuan tadi apa kebutuhannya? Quality time. Butuh waktu yang berkualitas. Berapa lama? Minimal 15 menit. Kalau laki-laki apa kebutuhannya? Pelayanan. Maka bagi kakak-kakak, punya saudara laki-laki, punya bapak, rajin-rajin ngambilkan air minum, bikinkan kopi, ya kan? Bantu hidangin ketika mau makan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang itu sifat dasarnya. Bukan berarti manja, bukan berarti tidak bisa mengerjakan sendiri, bukan berarti tidak mandiri, karena memang itu kebutuhan dasarnya seorang laki-laki. Maka kalau kita punya anak laki-laki dan perempuan, jangan heran kalau anak laki-laki nyari kaos kaki aja susah. Sepatunya nggak tahu nyimpannya di mana, bukunya suka ketinggalan. Tapi kalau anak perempuan, dia telaten. Tapi kalau anak laki-laki, jarang curhat-curhat sama bundanya. Dia suka ngerjakan sesuatu sendirian, beda sama yang perempuan. Yang perempuan dia bisa mandiri ngerjakan semuanya, tapi kalau berbicara hati, butuh ada yang mendengarkan. Nah, alhamdulillah saya punya anak 4, abang kakek bunda sekalian. 3 laki-laki, 1 perempuan. Jadi saya ngerasakan, oh gini ternyata. Pernikahan saya baru berjalan 14 tahun. Minta doanya, semoga sakinah mawaddah warahmah hingga jannah. Lalu apalagi Bang Imam? Biar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, istri kita, pasangan kita jadi qurrata a'yun. Yang paling penting adalah jauhi dosa. Kenapa jauhi dosa? Allah sampaikan di surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, kerusakan di laut, diakibatkan karena perbuatan tangan manusia. Jadi yang bikin rusak itu siapa? Tangan manusia ini.
Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita hari ini tidak menjaga diri dari dosa, banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, baik sengaja atau yang tidak disengaja, maka jangan heran, dosa yang kita kerjakan tadilah yang bikin malapetaka terjadi dalam hidup kita. Beda tentunya dengan keluarga besar sidak, sudah baca Quran, saya yakin pasti banyak ayat-ayat Quran yang dipraktekkan, banyak yang jadi amalan harian. Nah, maka pentingnya jauhin dosa ini, ada satu dosa yang hari ini jarang dilihat secara serius. Kalau anak-anak muda, saya tanya, mau tidak makan babi? Udah mau lah, Bang Imam. Ngapa? Haram, kata dia. Mau nggak minum minuman keras? Tak mau bang. Kenapa? Haram, dilarang. Mau nggak jadi pencuri? Tak mau. Tapi ketika saya bilang, kesini tadi naik apa? Naik motor bang. Berapa angsurannya? 1 bulan 1 juta. Loh kenapa ngangsur? Main judi tak mau. Makan babi tak mau. Mencuri tak mau. Ini gara-gara angsuran ini, dosanya lebih besar daripada 3 dosa besar tadi, tapi masih banyak dikerjakan. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi prinsipnya, ketika kita pengen membangun rumah tangga, ketika kita bilang kita cinta sama anak kita, istri kita, suami kita, apa yang harus kita lakukan? Inilah yang Allah sampaikan di surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Jadi syarat yang pertama adalah apa? Mengerjakan kebajikan. Siapa yang mengerjakan kebajikan? Laki-laki mengerjakan, perempuan mengerjakan. Dalam keadaan seperti apa? Dalam keadaan beriman. Bagaimana janji Allah? Allah berjanji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Apakah berhenti di situ? Enggak. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita pengen rumah tangga kita baik, apa yang harus kita lakukan? 1, kerjakanlah kebaikan. Yang dikerjakan hal-hal yang baik. Yang dikerjakan amal soleh. Dalam keadaan seperti apa kita mengerjakannya? Dalam keadaan beriman. Siapa tuh orang-orang yang beriman? Beriman, percaya sama Allah. Percaya adanya malaikat. Kalau kita berbuat jahat, ada yang catat. Percaya sama kitab yang Allah turunkan. Isi Al-Quran. Halal jelas, haram jelas. Percaya dengan Rasulullah. Apa ajaran yang dibawa sama Rasulullah, itu yang kita percayai. Yang dianjurkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Iman kepada hari akhir. Kalau hari ini kita berbuat kerusakan, kalau hari ini kita berbuat yang tidak baik, nanti di hari akhir akan ada balasan-balasannya. Apalagi tandanya percaya kepada qada dan qadar. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi ini semuanya atas izin Allah. Ada orang kaya, diuji dengan kekayaannya. Mau tidak dia berbagi? Mau tidak dia memberi? Mau tidak dia menolong sesama? Tapi ada juga orang dalam kondisi yang belum kaya, dalam kondisi cukup, diuji dengan apa? Kesabarannya. Semuanya ujian. Maka apapun kondisi kita hari ini, pastikanlah yang kita kerjakan adalah amal soleh. Jadi kalau dalam pernikahan, filosofinya itu seperti cinta segitiga. Jadi, tidak ada cerita cinta sejati, aku, kamu, berdua, itu tidak ada. Filosofi cinta segitiga. Apa maksudnya cinta segitiga? Ada kita, ada pasangan kita, dan pernikahan itu hendaknya ketika laki-laki dan perempuan memadu kasih, menikah atas izin Allah, saling mencintai karena Allah, maka pernikahannya harusnya dengan pernikahan ini makin mendekatkan
sepasang suami istri ini kepada Allah. Ketika sang suami makin dekat sama Allah, ketika istri makin dekat sama Allah, maka Allah yang akan bikin kedua laki-laki dan perempuan ini hubungannya akan semakin dekat. Tapi bila mana setelah menikah, laki-lakinya tidak makin dekat sama Allah, perempuannya tidak makin dekat sama Allah, rumah tangganya terasa hambar, sering ribut, sering berantem, hal-hal kecil jadi besar. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak dekat dengan Allah, gara-gara rumah tangga kita tidak kita jadikan sarana untuk makin dekat dengan Allah, maka secara tidak langsung Allah nanti yang akan menjauhkan hati kita. Jadi barang siapa yang hari ini sudah menikah, harus siap dengan filosofi cinta segitiga. Gimana kalau cuma suami aja yang dekat dengan Allah, Bang Imam? Ya, suaminya makin baik. Bisa jadi istrinya yang mungkin belum baik diganti Allah dengan yang lebih baik. Gitu juga sebaliknya. Yang perempuan dekat sama Allah, suaminya tidak kunjung mendekat dengan Allah, tiba-tiba dijauhkan, digantilah dengan orang yang jauh lebih baik. Na'udzubillah. Maka pernikahan ini ibarat ikatan seperti ini. Bang Ican nikah sama Kak Biba, pernikahannya makin mendekatkan diri dengan Allah. Hari ini saya jadi saksi gimana beliau dan pasangan datang ke kota Pontianak ini tanpa membawa harta apapun. Hanya bawa pakaian, hanya bawa keyakinan, hanya bawa keinginan untuk hijrah di jalan Allah. Hari ini atas izin Allah dikasih amanah ngelola Masjid Ismuhu Yahya. Dikasih amanah ngelola program sidak, ngelola kantin sidak. Apa yang dilakukan? Sepasang suami istri ini dalam ikatan rumah tangganya, mereka melakukan filosofi cinta segitiga. Yang laki-laki memperbaiki diri, memperbaiki hubungan makin dekat dengan Allah, yang perempuan juga sama. Memperbaiki diri, makin dekat hubungannya dengan Allah. Maka Allah lah yang akhirnya turun tangan, mendekatkan sang suami, mendekatkan sang istri ini, hatinya menjadi saling terpaut. Kenapa? Karena pernikahannya betul-betul dijadikan sarana untuk beribadah. Bagi abang kakak bunda sekalian yang pasangannya belum dekat sama Allah, kita yang sudah dekat tugasnya apa? Doakan. Bisa jadi dengan doa-doa yang ikhlas dari kawan-kawan, doa ikhlas dari abang kakak bunda sekalian, membuat pasangan kita juga akan semakin dekat dengan Allah. Nah, lagi kita pengen memperbaiki diri, pengen memperbaiki hubungan rumah tangga, tiba-tiba muncullah lifestyle hari ini. Tiba-tiba dapat berita, Mama, Papa dapat pinjaman nih dari bank. Mama mau beli apa? Mau ganti HP ke? Mau pergi ke salon ke? Mau jalan-jalan ke? Mau pakai mobil ke? Inilah salah satu dosa yang mengakibatkan pernikahan kita yang pengen dua-duanya dekat sama Allah, biar Allah dekat sama kita, ikatannya terpaut jadi semakin solid, gara-gara kejadian-kejadian gini nih, yang hari ini baru munculan lewat bantuan setan gepeng ini, ya kan, yang peleter lah, yang apalah namanya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya rumah tangga kita bukanlah semakin baik. Apa yang terjadi? Nih, Allah sampaikan di Quran, di surat Al-Baqarah ayat 275-276. Apa yang Allah sampaikan? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah tuh menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Gimana caranya biar jual belinya tetap halal? Jangan pakai riba. Kenapa kalau pakai riba, Bang Imam? Allah sampaikan di ayat selanjutnya, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Apapun siapapun yang hari ini berkecimpung, terlibat, jadi apapun terlibatnya, maka Allah akan musnahkan. Apa salah satu contoh kemusnahannya? Ada pengusaha bangkrut, usahanya maju, omsetnya makin besar, hubungan rumah tangganya makin renggang. Suaminya sibuk keluar, main perempuan.
Istrinya dikasih duit belanja banyak, main laki-laki. Makin banyak omsetnya, makin sibuk. Harusnya rumah tangganya makin baik. Gara-gara ada riba di dalamnya, tidak ada kebahagiaan. Bikin rumah besar, pakai C, merek Daikin. Oh, kan bagus tuh AC Daikin tuh. Tapi di dalam rumah, suasananya panas. Apa penyebabnya? Gara-gara benda inilah. Maka kalau hari ini kita sebagai seorang laki-laki yang cari nafkah, pengen menunjukkan rasa cinta sama keluarga, apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah pastikan jangan sampai ada riba dalam rumah tangga kita. Ini bukan cuma kita nih, abang kayak bunda sekalian. Hari ini anak SMP, anak SMA, itu sudah banyak yang terjerat riba. Bapaknya alim, soleh. Bapaknya rajin ke masjid, ibunya rajin pengajian. Tapi ngapa rumah tangga kita gini-gini aja ya? Ngapa hubungan sama anak makin tak baik? Ketika kita cross check, anak kita ternyata jadi korban pinjaman online. Gimana dosanya Bang Imam? Separah apa sih dosa dari riba ini? Dalam sebuah riwayat disampaikan, 1 dirham riba itu dosanya setara 36 kali zina. Saya kasih contoh ya. Misalkan kita punya angsuran motor. Total angsuran 1 juta rupiah. Ini contoh. Angsuran pokoknya 650.000. Berarti bunganya sebesar 350.000. Bunga 350.000 ini berapa dirham Bang Imam? 1 dirham. Kondisi sekarang lebih kurang nih, kisarannya 70.000 rupiah. Jadi kalau 350.000 rupiah bunganya ini berapa dirham? 5 dirham. 5 dirham ini berapa dosanya? Setara dengan 5 dirham dikali 36 kali berzina. Sama dengan 180 kali berzina. Itu baru angsurannya 1 juta. Bunganya 350.000. Apalagi kalau lebih daripada itu. Lalu kita berdoa minta sama Allah, ya Allah kasih rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah kasihlah anak yang bisa ngapal Quran. Ya Allah bikinlah rumah tangga saya rumah tangga yang harmonis dan lain sebagainya. Ternyata dalam kehidupan kita berumah tangga masih ada dosa yang kita lakukan dalam tanda kutip dosa yang perumpamaan dosanya seperti berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah. Maka apa yang saya anjurkan? Hari ini kita yang cari nafkah, pastikan dalam kita berniaga tidak melibatkan riba. Dan kalau kita pengen besarkan usaha kita, maka suburkanlah dengan sodako. Yamhaqullahu riba wa yurbis sodako. Allah musnahkan riba, suburkan sedekah. Maka ketika kita hari ini yang berniaga, tadi mungkin punya apotik, mungkin punya bisnis online, mungkin hari ini lagi baru buka usaha, mungkin baru punya kantin dan lain sebagainya. Nih, siapkan kecelengan di tempat usahanya. Untuk apa? Untuk sedekah. Tadi Bang Imam Chandra ngajak, tuh ada banjir di Pare-Pare, yuk kita bantu. Nah inilah peluang nih. Bersyukurlah hari ini kita bersedekah. Masya Allah, tuh Kak Nesa. Bersyukurlah hari ini kita bersedekah, masih ada yang mau nerima. Nanti akan ada satu masa ketika kita bersedekah itu tidak ada orang yang mau nerima. Kapan itu terjadi? Di akhir zaman. Nah, maka jangan sampai. Jadi kalau kita mau ngecek kita nih termasuk umat yang seperti apa nih? Nah, kita coba sedekah. Ada tidak yang mau nerima sedekah kita? Kalau ada, insya Allah kita tidak jadi bagian dari umat akhir zaman tadi. Kenapa sedekah? Biar subur. Biar hidup kita terjaga. Biar hidup kita terproteksi dari hal-hal yang tidak baik. Biar hidup kita semakin diberkahi sama Allah. Ada salah satu riwayat, saya dapat cerita dari salah seorang mantan bupati yang beliau amalannya sedekah. Beliau cerita begini. Bang Imam, di zamannya Nabi Musa, ada sepasang suami istri dalam kondisi kelaparan.
dalam kondisi miskin. Lalu sang istri berbicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, engkau kan kenal baik dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu bisa berbicara langsung dengan Tuhannya. Coba engkau berbicara kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong sampaikan pada Tuhanmu, kami sudah cukup hidup susah, kami sudah cukup hidup laparnya. Mintalah sama Tuhanmu, kami dikasih hidup kaya, walau cuma 1 tahun saja. Kami pengen ngerasakan gimana rasanya kenyang. Kami pengen ngerasakan gimana rasanya hidup itu nikmat. Nah, kalaulah memang engkau bisa membantu kami, maka kami beriman kepada Tuhanmu." Akhirnya Nabi Musa angkat tangan, "Ya Allah, ini ada salah seorang sahabat hamba, ya Allah. Memohon kepada engkau, berikanlah dia kehidupan yang cukup. Berikanlah dia kehidupan yang mapan, walau hanya 1 tahun saja." Akhirnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, beritahu kepada sahabatmu, dia akan saya penuhi keinginannya. Jadi orang yang kaya selama 1 tahun. Maka tolong kasih tahu, manfaatkanlah kekayaannya dengan baik." Singkat cerita, kalau usaha yang dikerjakan oleh sahabat Nabi Musa ini, itu membuahkan hasil yang luar biasa. Hingga akhirnya dia jadi seorang yang kaya raya. Perniagaannya tidak rugi dan lain sebagainya. Waktu berjalan, 6 bulan berjalan. Dia nikmati kekayaan. Lalu dia bicara sama istrinya, "Wah istriku, mau kita apakan nih harta-harta kita? Tempat tinggal kita sudah nyaman. Perut kita sudah tidak lagi lapar. Tapi harta kita masih banyak. Mau kita pakai untuk apa?" "Ya sudah. Kan kita cuma dikasih kaya 1 tahun. Ya mendingan kita bagi-bagikan saja. Toh kita nggak akan miskin di tahun ini." Akhirnya sahabat Nabi Musa tadi banyak berbagi. Ada sahabat-sahabat yang lapar, beliau yang kasih makan. Ada yang kekurangan, beliau yang bantu, dan yang sebagainya. Akhirnya waktu 1 tahun itu pun berjalan. Dan kehidupannya masih tetap dikasih kenikmatan sama Allah. Lalu berjalan sampai dengan tahun yang kedua. Masih dikasih kenikmatan sama Allah. Lalu berjalan sampai dengan tahun yang ketiga. Masih dikasih kenikmatan sama Allah. Hidupnya tidak lagi balik jadi susah. Akhirnya sepasang suami istri ini berbicara, "Wahai istriku, bukankah kita sudah 3 tahun merasakan nikmatnya jadi orang kaya?" "Iya suamiku. Kenapa kita tidak kembali jadi miskin ya? Jangan-jangan Tuhannya Musa lupa. Coba kita tanyakan kepada Nabi Musa. Jangan-jangan Tuhannya lupa." Akhirnya sahabat tadi berbicara sama Nabi Musa, "Wahai Musa, sebagaimana yang engkau sampaikan 3 tahun yang lalu, kami akan dikasih kekayaan. Hidup kami dikasih kecukupan selama 1 tahun. Ini sudah 3 tahun. Kok hidup kami masih nyaman-nyaman aja? Coba ditanya sama Tuhanmu. Jangan-jangan Tuhanmu lupa." Lalu Nabi Musa berdoa sama Allah. Nabi Musa panjatkan doa sama Allah dan bertanya sama Allah, "Ya Allah, apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan sahabat hamba? Engkau menjanjikan dia kekayaan selama 1 tahun, ini sudah 3 tahun, kenapa dia masih jadi orang kaya?" Lalu Allah memberikan jawaban, "Wahai Musa, bagaimana mungkin aku mencabut kenikmatan kekayaan dari sahabatmu itu? Ketika aku memberikan rizkinya dari 1 pintu, tapi dia menjadi wasilah rizki bagi banyak pintu." Inilah hebatnya sedekah ini. Inilah hebatnya ketika kita menyuburkan kehidupan kita dengan apa? Dengan cara bersedekah. Allah kasih kita rizki lewat 1 pintu, mungkin lewat gaji, mungkin lewat perniagaan, dan lain sebagainya. Rizki yang Allah titipkan ini kita pakai untuk menghidupi anak buah, menghidupi karyawan, bantu orang tua, bantu saudara, bantu keponakan, dan lain sebagainya. Rizki yang 1 pintu tadi dipakai untuk menghidupi banyak pintu rizki yang lain. Insya Allah akan dijaga sama Allah. Kita semua jadi jembatan amal soleh. Rizki yang tadinya untuk orang lain diizinkan Allah numpang lewat apa? Lewat wasilah pipa rizki yang sampai ke kita. Maka kalau kita mengibaratkan, pengen menunjukkan rasa cinta kita sama keluarga, saya pengen ceritakan tentang kisah mangkok rizki. Rizki itu
Karena Allah memang maha pengasih, maka siapapun akan mereka kasih. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, rezeki yang mengalir ke kita itu di air yang mana nih? Yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya ngalir nggak? Ngalir. Tapi pertanyaannya, air seperti apa yang ngalir dalam kehidupan kita? Rezeki seperti apa yang datang di kehidupan kita? Ada yang hari ini hidup dari rezeki-rezeki yang haram, dipakai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dipakai untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Tapi hari ini ada juga orang yang ditakdirkan Allah, rizkinya lewat rizki yang halal, airnya bersih, diberikan untuk keluarganya sehat. Tapi rizki yang haram, ini diibaratkan seperti air kayak gini nih. Air yang kotor kayak gini. Terlihat sehat, tapi kenyataannya tetaplah tidak sehat. Yang mana rizki kita hari ini, mari kita muhasabah sama-sama. Dan di akhir, saya cuma pengen sampaikan, jangan malu terlihat miskin. Malulah ketika kita pura-pura kaya dengan cara riba. Itu dulu. Tapi hari ini saya ngajak, jangan malu terlihat kaya. Ya kita semua ini kaya, mengakai ibu dan sekalian. Mata ini harganya mahal. Paru-paru, ginjal, dikasih susunan saraf. Kita tidak makan obat untuk saraf kita bisa bekerja dengan baik. Berapa banyak investasi yang ada di diri kita ini yang kalau diuangkan itu tidak ada ceritanya orang Islam itu atau manusia yang ada di muka bumi ini hidupnya miskin. Maka saya cuma pengen kasih tahu, jangan malu terlihat kaya, malulah ketika kita pura-pura kaya dengan cara riba. Mari kita nikmatin kekayaan yang Allah kasih sama kita. Dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat sempat, dikasih nikmat penglihatan. Ada yang malam hari ini nontonnya nggak pakai kacamata, ada yang pakai kacamata. Saya pun sudah berkacamata. Artinya ada sahabat kita yang jauh lebih kaya secara fungsi mata daripada kita. Kita hari ini, mari kita nikmati segala macam bentuk rizki, kekayaan yang Allah kasih sama kita. Jangan sampai kita hari ini jadi orang yang pura-pura kaya. Dan di akhir, izinkan saya menyampaikan sebuah ungkapan. Bangunlah cinta di atas pernikahan. Oke? Bangun cinta di atas pernikahan. Bukan pernikahan di atas cinta. Pernikahan ini merupakan ibadah yang paling lama. Ada orang yang menikah gara-gara menyatakan dirinya saling cinta. Laki-laki ganteng ketemu perempuan cantik, akhirnya dia pacaran, akhirnya memadu kasih, lalu akhirnya menikah. Akhirnya dia bangunlah pernikahan itu di atas cinta. Apa yang terjadi? Ikatannya berjalan, tapi cinta ini kondisinya mirip-mirip seperti iman. Apa maksudnya Bang Imam? Iman itu sering turun, jarang naik. Bukan cuma naik turun, sering turun, jarang naik. Jadi kalau sudah naik, dijaga memang. Kenapa? Karena dia sering turun. Gitu juga cinta kita sama pasangan. Kadang-kadang ada hal-hal yang bikin kita jengkel. Tinggal serumah, berumah tangga jadinya benci, kesal. Ih, males tengok kau nih. Makanya bangunlah cinta di atas pernikahan. Gimana caranya? Cinta segitiga tadi. Jadikanlah pernikahan kita sebagai wasilah dan sarana mendekatkan diri kita sama Allah. Karena ketika cintanya hilang, pernikahannya masih dijaga sama Allah, dan pernikahan yang dijaga sama Allah, insya Allah akan ditumbuhkan rasa cinta di hari-hari selanjutnya. Tapi kalau kita bangun pernikahan di atas cinta, cintanya hilang, maka pernikahan pun akan bubar. Saya mendoakan semoga siapapun yang ikut Zoom malam hari ini, pernikahannya dikasih jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dijaga sama Allah, dimurahkan rizkinya,
dimudahkan segala urusannya, diberikan anak keturunan yang soleh solehah, hamilul Quran, pejuang agama Allah. Bagi yang belum mendapatkan jodoh, mari ta'aruf sama saya, sama orang lain. Saya sudah punya istri, anak saya 4. Silakan ta'aruf, silakan cari pasangannya, minta sama Allah semoga dikasih pasangan terbaik. Semoga kita semua diizinkan Allah bisa membangun cinta di atas pernikahan kita. Yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya mohon maaf. Demikian sharing-sharing malam hari ini. Saya kembalikan kepada Bang Imam Chandra. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Imam Mutakin yang sudah memberikan materi yang amat sangat luar biasa, ya. Di kolom chatting seperti biasa saya amati sudah mulai ramai pertanyaan-pertanyaan yang sebagian besar didominasi oleh kata yang kedua, yakni tentang riba. Padahal materinya materi fundamental yang membahas tentang cintanya gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Mohon bersabar ayah bunda bang kakak ya, sambil Anda bertanya. Saya ingin mengajak ayah bunda bang kakak untuk praktek gitu ya. Praktek apa? Praktek apa ya, salah satu materi apa yang disampaikan oleh Bang Imam Mutakin tadi gitu ya, di tengah-tengah materi kita yang masih seru banget ini ya. Saya harus mohon maaf kalau harus mendistrak sebentar, tapi ini penting. Kenapa ya? Sebagai bentuk solidaritas kita. Nah, saya ingin menanyakan sebuah video. Tadi pagi dapat kabar ini. Warga di sini terjebak di rumah masing-masing. Tolong Basnas bantuannya. Orang di situ rumahnya sudah miring di situ. Tolong Basnas, tolong bantuannya di Tegal 2 Parepare. Dalam Bukit Madani, tolong. Kita di sini pelan nah. Bukumu di atas kepala kok taruh. Bukumu atas kepala taruh ini. Enggak basah. Dalam video yang beredar di media sosial, warga meminta bantuan dari tim SAR gabungan untuk segera melakukan evakuasi. Para warga masih berada di jalan raya. Peristiwa tersebut Baik, itu tadi kalau yang saya amati hari ini adalah bencana yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Selatan. Maka saya
ingin mengajak ayah bunda abang kakak bukan hanya sekedar mendoakan gitu ya, tapi juga ikut berpartisipasi. Saya sudah posting ya bagaimana caranya supaya kita bisa ikut berkontribusi ya. Selain mendoakan, mari kita bantu juga ya dengan mungkin sebagian rezeki kita. Bagaimana caranya? Di kolom chat saya sudah tampilkan nomor rekening ya, program Sidak Solidarity yang insya Allah akan kita salurkan melalui jejaring kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, Paskas, pasukan amal soleh yang sudah ada di sana. Dan saya juga mendapatkan kabar tadi Paskas Rescue juga sudah gerak, sudah bagi-bagi makanan di situ, sudah turun ke lapangan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Nah, yang mau berkontribusi silahkan transfer ke nomor rekening yang sudah saya posting. Dan nanti konfirmasinya kemana? Konfirmasinya ke CS yang sebelumnya sudah melayani ayah bunda abang kakak ya. Konfirmasinya ke CS masing-masing yang sudah melayani ayah bunda abang kakak sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, baik, langsung saja sambil menunggu ayah bunda abang kakak untuk transfer ya. Mungkin Bang Imam juga sebagian sudah membaca pertanyaannya. Bang Imam ini mungkin mau saya yang pilihkan atau Bang Imam sendiri yang pilih pertanyaannya? Ini sudah banyak banget menumpuk. Bang Ican aja yang pilihkan. Baik, saya pilihkan ya. Oke, sebentar. Saya tadi baca pertanyaan yang paling awal. Nah, dari Pak Mujiono di Binjai. Bertanya Ustadz, apakah bunga deposito di bank termasuk riba? Apakah lembaga simpan pinjam atau koperasi termasuk riba? Ini pertanyaan pemanasan. Silakan Bang. Singkat saja ya, karena pertanyaannya masih banyak ini. Oke, riba itu sumbernya dua. Satu dari jual beli. Satu jual beli. Yang kedua pinjam meminjam. Gimana dengan tabungan Bang? Tabungan itu ketika uang yang kita tabung, kita nggak ngapa-ngapain, lalu tiba-tiba dibalikinya kelebihan, nah maka disitulah ribanya. Beda ketika kita menabung, tapi ada akad untuk diinvestasikan. Bisa jadi yang diberikan adalah bagi hasil. Tapi yang namanya akad, itu diinformasikan di depan. Contoh, saya menitipkan uang 10 juta rupiah ke Bang Ican. Bang, saya nitip duit ya ke antum 10 juta. Lalu Bang Ican bilang, Bang, kalau abang nitip uang ke saya 10 juta bang, saya butuh biaya untuk ngamankan duit abang. Oh, apa yang perlu dibeli? Saya perlu beli berangkas harganya 50.000. Boleh nggak bang? Ya udah nggak apa-apa. Boleh nggak Bang Ican ngambil 50.000? Boleh. Kenapa? Karena ada jasa untuk menjaga uang yang saya titipkan. Lalu Bang Ican bilang lagi, Bang, abang titipkan uang ini ke saya, mau dipakainya berapa lama? Saya mau pakai tahun depan. Ini ada peluang usaha. Butuh tambahan modal 10 juta. Usahanya minimarket. Minimarket itu persentase profitnya dia ngambil 10 sampai dengan 15%. Abang bersedia nggak bagi hasil? Oke Bang Ican, saya bersedia. Oke ya, uang yang abang titipkan ke saya, izin saya investasikan ke minimarket, nanti Bang Imam dapat bagi hasil. Itu tidak apa-apa. Tapi saya nyimpan uang ke Bang Ican. Bang Ican jagain ya. Oh iya bang. Tapi ada biaya 50.000 ya bang untuk beli berangkas. Oke enggak apa-apa. Tiba-tiba Bang Ican balikkan duit saya 10 juta 100.000. Yang mana ribanya? Yang 100.000 tadi. Kelebihannya. Nah maka apakah termasuk riba? Iya. Lalu gimana bang? Kan ada tabungan, ada bunga dan lain sebagainya. Maka ketika kita sekarang nabung di bank, konfirmasi ke pihak customer service-nya, minta tabungan kita akadnya wadiah alias titipan. Satu. Yang kedua, kalau kita nitip uang di bank, nabung di bank, deposito di bank, tidak ada akad wadiah atau titipan, dan ternyata ada bunga kelebihan yang dikasih, biasanya dalam postingan di mutasi rekening, itu akan nampak. Bagi hasil kan namanya, bunga berjalan kan namanya, nah angkanya itu kelihatan, maka duit tadi bisa kita sedekahkan untuk pembuatan fasilitas umum. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada yang viral. Seorang pengusaha
memperbaiki jalan, menghabiskan dana sekian miliar. Nah, atas izin Allah, saya kenal sahabat dari pengusaha tersebut. Lalu saya tanya, kok bisa beliau tuh bagusin jalannya sampai sekian miliar? Ya iya, Mas Imam. Dia nghabiskan bunga tabungannya dipakai untuk fasilitas umum. Nah, karena dia yang punya bunga, dia yang pegang uang, dia pilih memperbaiki fasilitas umumnya adalah jalan. Jalan di mana? Jalan dari depan rumah dia sampai dengan menuju ke rumah orang tuanya. Tuh. Gitu kurang lebih. Siap ya, Bang Ican? Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari Pak Mujiono. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Elvi Bengkulu. Ustadz mau tanya, kalau kita jual semua barang hasil riba, itu uangnya halal atau enggak ya? Untuk disedekahkan, lalu baiknya bagaimana digunakannya uang itu? Nah, mungkin tadi sudah ada sedikit bocoran ya di jawaban pertanyaan pertama. Silakan Bang. Oke. Bang Imam, saya ini dulu kerja di bank. Sama, saya juga kerja di bank. Terus, Bang Imam ketika pensiun, punya aset nggak? Punya. Apa yang Bang Imam punya? Saya punya rumah. 2, saya punya rumah. Gimana Bang rumah Bang? Itu riba atau tidak? Nah, ketika hukum riba itu belum sampai ke kita, maka tidak jadi masalah. Tapi ketika hukum riba itu sampai ke kita, kita berazam, berjanji sama Allah, ya Allah saya tidak mau mengulangi ribanya lagi. Maka ada di surah Al-Baqarah ayat 279 kalau nggak salah. Di pernyataan di situ Allah sampaikan, bagimu pokok hartamu. Jadi apa-apa yang sudah kita miliki, di zaman dulu kita masih belum paham riba, akhirnya ditakdirkan Allah kita punya harta benda dan yang sebagainya, insya Allah itu tidak jadi masalah. Yang paling penting adalah kita sedang diuji. Kita melakukan dosa, diuji dengan aset. Aset ini kita pakai buat apa? Nah, itu yang paling penting. Jadi kadang kita sibuk, wah ini dulu kerja di bank dapatnya dari riba, wah berarti hartanya hasil riba nih. Padahal ilmunya tahunya belakangan. Maka apa-apa hukum yang kita belum tahu dan kita memang tertakdirkan tidak tahu hukum tersebut, maka hukumnya belum berlaku. Tapi kalau sudah ikut nih malam hari ini, sudah dengar hukumnya sudah berlaku. Maka, gimana harta tadi Bang Imam? Tidak masalah. Yang perlu dicatat adalah harta yang berkah, harta yang diizinkan Allah kita miliki sebagai bentuk pertobatan kita atau ketika kita bertaubat, gimana pun cara kita memperlakukannya, bila mana harta itu berkah, maka dia tidak akan hilang ataupun kemana-mana. Tapi kalau harta itu tidak berkah, sudah tahu dari riba, nambah lagi mobil, riba lagi, nambah lagi rumah, riba lagi. Dimanapun menjaganya, maka dia akan musnah dengan cara-cara yang Allah mau. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar. Amin ya rabbal alamin. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Hasan. Izin bertanya Ustadz, saya waktu membangun rumah dan kontrakan pakai uang bank dan sudah lunas. Gimana Ustadz? Sudah lunas kan Bang Ican? Sudah. Ya, kalau sudah lunas berarti saatnya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang perlu diingat adalah jangan sampai ternyata di samping kontrakan kita ada tanah kosong. Lalu kita mau beli lagi. Oh yang kemarin kita pakai duit bank nggak masalah kok, nggak kebakar kontrakannya. Malah rame yang tinggal di situ. Ada apa-apa lah pinjam di bank lagi. Jangan. Kenapa? Karena kesadarannya sudah berbeda hari ini. Ilmunya sudah tahu. Maka jadikanlah kontrakan yang sudah dimiliki tadi, mungkin dari hasil riba tadi, Allah kasih ujian kebaikan. Kenapa? Karena kita hijrah. Karena itu di surat An-Nisa 100. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka akan didapati bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Salah satu bentuk rizki yang banyak tadi adalah diampunkannya dosa-dosa kita, termasuk harta-harta yang kita miliki tadi. Baik. Masya Allah ya, makin seru ya Bunda Bang Kakak ya. Saya beralih ke YouTube sejenak. Ini ada pertanyaan yang menurut saya amat sangat mendasar ya dari Parades Maiza. Mau bertanya bagaimana hukumnya jika kerja di bank? Apakah gaji yang diterima itu haram atau tidak?
Bagaimana hukumnya? Kerja di bank. Oke. Harta haram bikin hidup kita gelisah. Harta halal bikin hidup kita tenang. Maka hari ini silakan dicek. Lagi gelisah atau lagi tenang. Satu. Yang kedua, saya sering dapat pertanyaan gini. Bang Imam kan dulu kerja di bank. Betul. Apakah bank sama dengan riba? Ya kan? Kan sering tuh, bank sama dengan riba. Kerja di bank berarti kerja riba. Maka saya berani jawab, bank tidak sama dengan riba. Tapi produk bank ada unsur ribanya. Artinya apa? Bank ada juga produk-produk yang halal. Contoh, membantu transfer, clearing, RTGS, memberikan tabungan akad wadiah, ngambil biaya admin, itu tidak ada masalah. Nah, tapi ketika ada kredit ribawinya, maka satu tempat tadi bercampurlah profitnya dari produk yang halal dan produk yang non halal. Bercampurnya produk yang halal dan non halal tadi mengakibatkan hukumnya jadi apa? Jadi subhat. Subhat itu mendekatkan kepada yang baik-baik atau kepada yang tidak baik. Apa yang kepada yang tidak baik. Maka kalau kita ada di kondisi seperti ini, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya dihindari. Tapi apakah cuma menghindari kerja di bank? Ya, enggak gitu juga konsepnya. Cek lagi. Kalau memang produknya hanya simpanan, produknya produk-produk halal, ya ahlan masalah, silakan. Nah, tapi kalau ada produk-produk yang non halal, wah tidak. Bang Imam kenapa keluar dari bank? Oh ya, saya nyaman di bank. Posisi saya tinggi, penghasilan saya lumayan. Tapi masalahnya, saya kerja di bank di bagian micro banking. Produk utamanya adalah ngasih kredit. Ya sudah, saya keluar. Ya kan? Nah, tapi hari ini, berbicara tentang subhat ini, Bang Ican, Ya. Ternyata ya tidak cuma di bank kita memandang sebelah mata. Hari ini bisa kita lihat minimarket. Minimarket itu kan dasar hukum bisnisnya halal. Oke. Tapi ketika minimarket jualan roti, dapat untung halal. Jual Indomie, dapat untung halal. Tiba-tiba minimarket yang sama juga jual arak. Jual minuman keras. Keuntungannya jadi haram. Bercampur nggak? Bercampur. Endingnya apa? Subhat. Masya Allah. Nah, bisa dilihat dari apa? Dari cara pengusahanya memperlakukan karyawannya. Yang namanya kerja di tempat subhat itu akan mendekati kepada hal-hal yang kurang baik. Itulah intinya. Masya Allah. Apakah cuma minimarket? Enggak juga. Tempo hari itu ada yang viral ketika hari raya, opor ayam haram. Ya kan? Opor ayam haram. Loh kok haram? Gara-gara ketika beli ayam, ayamnya tidak disembelih, tapi ditusuk cara bunuhnya. Oke. Jadi ayam pun, atau ketika kita belanja di makan seafood, ya kita harus cek juga. Dasar hukum makanannya halal. Tapi ketika diolah dengan cara yang non halal, endingnya apa? Endingnya jadi haram. Ketika ada makanan yang halal, makanan yang haram, dijual di satu tempat, dua-duanya mendatangkan profit lalu bercampur, endingnya apa? Subhat lagi. Maka hati-hati, hati-hati. Yuk kita sama-sama jaga anak keturunan pasangan dari hal-hal yang demikian. Masya Allah. Baik, ini selaras tadi dengan pertanyaannya Pak Aji, Bang, mengenai keuntungan yang sudah bercampur tadi. Beliau menanyakan, Ustadz, kita punya usaha terus ada kawan kita yang menitipkan duitnya. Dan kita tahu duit kawan itu hasil dari pinjaman bank. Sementara duitnya itu bercampur sama duit kita. Hukumnya gimana Ustadz? Apa duit kita akan menjadi duit riba juga? Hukumnya gimana? Apakah duit kita jadi duit riba? Ya enggak. Ya, duit kita tetap jadi duit yang baik. Tapi kalau boleh saran, sebaiknya dihindari. Karena kita punya modal yang halal nih. Berpotensi jadi subhat gara-gara bercampur. Nah, itu yang agak bahaya. Siap. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih yang juga pertanyaannya bau-bau juga dengan ketauhidan gitu ya. Dari Pak
M. Rofi, Ustadz, gimana dengan KPR rumah? Kalau tidak maksain kredit, kita nggak punya rumah. Dan apa solusinya kalau rumah itu sudah selesai kredit dari bank? Silakan Bang. Tuh, rumahnya sudah selesai kredit dari bank. Solusinya apa? Ya tempatin. Tempatin, pastikan dipakai untuk kegiatan amal soleh. Tapi ingat, kita lagi diuji dengan ujian kebaikan. Berdosa bertahun-tahun, lalu kemudian lunas, lalu kemudian kita bertobat, nah kita sedang diuji dengan kebaikan. Pertanyaannya adalah, rumah itu, mana yang wajib hari ini? Kita punya rumah atau punya tempat tinggal? Tempat tinggal. Tempat tinggal kan? Tempat tinggal itu kan tidak harus hak milik, bisa juga hak pakai. Saya punya rumah, 2 rumah. Hari ini, kedua rumah tadi tidak saya tempati. Kenapa? Karena hari ini, atas izin Allah, berkhidmat di Masjid Kapal Munzalan, tinggalnya di rumah wakaf yang dekat dengan Masjid Kapal Munzalan. Akhirnya apa? 2 rumah tadi nggak bisa dipakai. Nah, padahal sudah hak milik pun belum tentu bisa digunakan. Nah ini fakta yang terjadi di saya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya menyadari, oh ini cara mendapatkannya dulu sumbernya kurang baik. Sebagai bentuk terima kasih sama Allah, sebagai wujud bentuk syukur, yang tidak jauh-jauh dari yang dikerjakan sama Bang Ican, rumah tadi didedikasikan sekarang jadi rumah Quran. Walau ada orang yang pengen nyewa dengan nilai sewa yang lumayan, tapi saya pribadi ngambil sikap fikih, ya kan saya punya kebutuhan tempat tinggal sudah dipenuhi sama Allah, walaupun itu rumah wakaf. Intinya apa? Satu, dari pelajaran saya diizinkan Allah punya rumah. Rumah yang saya miliki lebih dari 1. Tapi hari ini, kedua rumah tersebut tidak bisa saya tempati. Artinya apa? Tidak semua yang kita miliki bisa kita nikmati. Tapi Allah memberikan kita kondisi yang jauh lebih baik. Maka, tidak semua orang bisa punya rumah dengan cara membeli. Tidak semua orang punya rumah dengan cara KPR. Ada orang yang dikasih hadiah rumah, boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Ada orang baik. Lihat kita nih, rajin ke masjid, jadi marbot, jadi imam, jadi apa. Karena kita baik, digerakkan hatinya sama Allah. Udah punya tempat tinggal belum? Belum. Ya sudah nih saya punya rumah, silakan dipakai. Ada yang kayak gitu. Banyak, sering kita dengar ceritanya. Sering. Nah, maka kalau sudah ikut sidak, saya rasa tidak perlu takut tidak punya rumah. Tapi minta sama Allah, semoga kita bisa dikasih tempat tinggal yang luas dan nyaman. Karena merupakan bagian dari salah satu dari 4 kebaikan yang ada di dunia ini. Pasangan yang baik, tempat tinggal yang luas, tetangga yang baik, kendaraan yang baik. Apakah yang baik-baik ini harus hak milik? Tidak. Yang penting apa? Diizinkan Allah, bisa kita pakai, bisa kita gunakan dengan cara-cara Allah. Bang Ican hari ini punya tempat tinggal nggak? Insya Allah nyaman. Pak. Kendaraan? Insya Allah nyaman. Tangganya baik tak? Baik, lingkungan. Baik. Pasangan? Apalagi itu. Nah, berarti antum sudah dapat 4 kebahagiaan yang ada di dunia nih Bang. Amin. Tugas kita adalah sebagai bentuk syukur, kita pun ngajak orang lain untuk bisa menjalani dan merasakan apa yang ditakdirkan sama Allah dalam hidup kita. Amin. Itulah salah satu latar belakang kenapa kemudian hari ini kita hadirkan kantin sidak. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita hadirkan guru kita, Bang Daimul Mutakin ya. Mudah-mudahan juga ikut merasakan ya. Maksudnya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Baik, lanjut ya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dari Niken. Ustadz, bagaimana menghindari riba dari simpanan bank? Sedangkan saya tidak yakin bank syariah sekarang sudah benar-benar bebas dari riba. Wah, ini sepertinya sudah dijawab. Membandingkan gitu ya. Antara konvensional dengan syariah gitu ya. Kayak sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya ya Bang ya? Sudah. Baik. Oke, ini pertanyaannya agak panjang. Saya coba bacakan ya dari Ibu Siva. Ustadz, izin bertanya terlepas dari riba,
Oh, ini sepertinya di luar topik gitu ya. Memang benar laki-laki itu surganya di bawah telapak kaki ibu, tapi bagaimana hukumnya jika suami yang tidak pernah mau mendengarkan apa yang istrinya butuhkan dan tidak pernah mau diajak istri belajar agama, sedangkan ketika ibunya berbicara apapun keinginan ibunya selalu dituruti, sampai-sampai suami rela bercerai dengan istri demi ibunya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Mohon pencerahannya. Masya Allah. Satu, ada anak durhaka, ada orang tua durhaka. Apakah ini cuma terjadi hari ini? Tidak. Ini terjadi juga sejak dulu. Ya kan? Siapa contohnya anak durhaka? Anaknya Nabi Nuh. Dia durhaka karena tidak menuruti orang tuanya. Siapa contohnya orang tua yang durhaka? Banyak. Banyak para sahabat ketika ngelihat anak yang masuk Islam langsung dimusuhi. Langsung dianggap musuh, langsung tidak dianggap anak. Artinya apa? Dari pelajaran ini, kita sebagai anak, ridhonya ada pada ridho orang tua. Ridho Rabbi fi ridho walidi. Ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Tapi pertanyaannya, orang tua yang seperti apa? Hari ini kan kita banyak ketemu Ustadz Felix Xiao. Orang tuanya non-muslim. Beliau diizinkan Allah jadi mu'alaf. Beliau masuk agama Islam. Apakah ketika orang tuanya nyuruh, Felix, balik lagi ke agama yang lama, lalu beliau menuruti? Saya rasa tidak. Kenapa? Bila mana perintahnya dari orang tua itu mengarahkan kepada kemungkaran, maka kita sebagai anak berhak untuk menolaknya dan tidak menjalankannya. Tapi dengan catatan, ada adabnya. Tidak boleh kita maki-maki orang tua, tidak boleh kita sok pintar, sok menggurui. Bapak tahu lah, ini agama paling benar. Jangan pernah, nggak boleh gitu juga. Mohon maaf ayah, mohon maaf bunda. Ini keyakinan yang saya yakini hari ini. Saya yakin dengan memulai agama Islam. Tapi insya Allah dengan saya memulai agama Islam, bakti saya sama orang tua, insya Allah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka kalau ditanya gimana pendapatnya Bang Imam, jangan sampai kita salah kaprah dalam birrul walidain ini. Kita wajib menelaah. Kalau perintah dari orang tuanya itu melanggar syariat, ya jangan dikerjakan. Bang Ican misalkan, Bang Imam, Mam, ini ada anak orang kaya nih, anak tunggal. Biar kita cepat kaya, mau nikahin dia. Tapi kalau sudah dekatin anaknya, orang tuanya tidak mau, gampang. Hamilin aja dulu. Paling nanti diterima jadi menantu. Kan tidak mungkin kita jalanin perintah kayak gitu. Kita lihat-lihat juga perintahnya. Ketika ada pasangan ngajak untuk belajar agama dan lain sebagainya, lalu ada satu lagi yang mengajak kepada kemaksiatan, maka ambillah yang baik. Tapi kadang hari ini permasalahannya, itu bukan perkara gimana, baik tidaknya sebuah ajakan atau ajaran, tapi bagaimana attitude kita dalam mengajak tersebut. Bagaimana attitude kita dalam memberikan contoh dan menjadi contoh. Karena hari ini kita banyak miss-nya itu di situ. Karena kita hari ini kadang suka lupa bahwasanya tidak selalu alhamdulillah itu jadi rizki. Alhamdulillah juga ujian. Tidak selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu menjadi ratapan air mata. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga bentuk tauhid kita sama Allah. Tidak semua hal-hal yang baik itu selalu dianggap rizki. Bisa jadi kita ngelihatnya sebagai ujian kebaikan. Dan kadang kita juga lupa bahwasanya sabar itu juga bagian dari ujian. Maka hidup ini ujian. Mau dia bahagia, ya ujian kebaikan. Kondisi sedih, ujian kesabaran. Dan kita harus selalu merasa setiap hari kehidupan kita ini dalam kondisi diuji. Beda orang. Kalau mentalnya tahu, besok pagi ujian apa lagi yang akan datang kepada kehidupan saya dalam satu hari, maka apa yang kita lakukan, kita akan mempersiapkan diri. Tapi kalau kita, wah ini besok nih rezeki apa lagi nih, hadiah apa lagi nih yang aku dapat nih, cenderung seseorang itu ketika ngelihat nikmat jadi terlena. Maka saya termasuk orang yang dulu pernah terlena dan takut gampang terlena. Sekarang lebih memilih untuk jaga diri. Apapun yang terjadi ujian. Malam hari ini diundang di kantin sidak. Di waktu yang bersamaan
Diundang juga ngegrill di rumah sahabat saya di waktu yang bersamaan. Dan kawan-kawan di belakang nggak mulai-mulai makan nunggu saya selesai. Dua-duanya ujian. Terima kasih informasinya Akhir Bang. yang bisa saya jawab, Insyaallah Bang Ican. 2 menit lagi saya hadir ke sana. Siap ya. Semoga nanti bisa jumpa lagi dengan abang kakak ibunda sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Seru sekali pada malam hari ini ya Bunda. Ingin rasanya kita menjawab seluruh pertanyaan yang sudah masuk gitu ya. Tapi waktu sudah menunjukkan pukul 21:33 menit. Ini gimana Bang? Mau kita habisin pertanyaannya atau cukup? Nanti kita jawab pakai voice note. Masya Allah, tabarakallah. Baik ya Tunggu Bunda. Bang Ican kirim ya. Ya, nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaannya akan kita tampung dulu ya. Dan ada kemungkinan akan kita undang lagi Abang Dai Mutakin untuk hadir kembali di kantin sidak. Setuju nggak? Yang setuju ketik di kolom chat gitu ya. Masya Allah ya, seru sekali pada malam hari ini dan banyak sekali. Wah, setuju. Wah, udah ditodong peserta tuh untuk hadir lagi. Nanti insya Allah akan kita jadwalkan ya untuk sesi selanjutnya gitu. Nah, Bang Imam, sebelum kita tutup, mungkin terakhir ya, sebelum kita tutup Zoom ini, kami minta untuk closing statement untuk memberikan penguatan dari seluruh materi yang sudah diberikan tadi. Silakan, Bang Imam. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Maka ingat-ingat hidup kita ini di waktu sisa. Pastikanlah hidup kita di waktu sisa ini hidup yang tidak merugi. Gimana caranya? Jaga kualitas iman kita, banyak-banyak beramal soleh, saling menasihati dalam hal yang baik-baik, dan saling menasihati untuk ngajak saudara kita bersabar. Semoga kita semua tidak jadi hamba Allah yang merugi. Demikian Bang Ican, yang baik-baik dari Allah, yang kurang baik dari saya pribadi mohon maaf. Sama Allah saya mohon ampun. Makasih banyak sudah diundang ke sini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Doa bidoa. Panjang umur, kita jumpa lagi di kantin sidak. Tapi bila takdir berkata lain, insya Allah kita bertemu di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadir. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada Bang Imam Mutakin yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan juga jawaban-jawaban yang tadi yang amat sangat bijak ya. Kawan-kawan, kita doakan mudah-mudahan Bang Imam Mutakin Allah lancar lapang luaskan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah selesaikan seluruh permasalahannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan Allah berikan anak keturunan yang soleh-soleha, keluarganya harmonis, dan mudah-mudahan Bang Imam Mutakin Allah panjangkan usianya dalam ketaatan, istiqomah dalam dakwah, istiqomah sampai jannah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Baik Bang Imam, terima kasih. Selanjutnya insya Allah saya sisanya sebelum saya tutup Zoom akan menginformasikan beberapa informasi yang mungkin hanya sifatnya pengulangan. Sekali lagi makasih Bang Imam. Terima kasih, saya izin live duluan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan ya, sebelum saya tutup Zoom-nya, penting rasanya saya mereminder kembali bahwasanya pada malam hari ini kita menjalankan 2 kotak infak digital gitu ya. Nah, yang mungkin ada beberapa ya bunda di sini yang ingin yang tadinya ketinggalan informasi gitu ya, ada 2 kesempatan peluang beramal soleh gitu ya. Nah, yang pertama adalah sedekah tiket seminar gitu ya. Nah, saya mohon izin dulu untuk mengunci chatnya. Yang pertama, kalau dilihat di kolom chat gitu ya, kita membuka peluang amal soleh ya. Sedekah tiket seminar Bahagia Bersama Quran yang akan diadakan di Pontianak gitu ya.
hanya Rp125.000 per satu tiket. Nanti tiketnya akan kita kasih ke mitra-mitra sidak, dan juga informasinya dari panitia akan memberikan dari HTM ini Rp25.000-nya akan diinfokan ke sidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di video yang saya putar juga kawan-kawan sudah menyaksikan sendiri, ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan dan akan kita bantu lewat program Sidak Solidarity, program kebencanaan ya, yang ada di Sidak ya. Silakan transfer ke BSI 1106469567 Bank Syariah Indonesia atas nama Pondok Digital. Konfirmasinya kemana? Konfirmasi ke CS masing-masing yang sebelumnya sudah melayani Ayah Bunda. Insya Allah yang hadir ke sini itu pasti sudah ada yang melayani gitu ya. Ada admin yang sudah melayani sebelumnya. Nah, maka untuk Sidak Solidarity kami himbau yang sudah berdonasi wajib untuk melakukan konfirmasi gitu ya. Wajib untuk melakukan konfirmasi ke CS-nya masing-masing. Nah, tapi kalau untuk sedekah tiket seminar tadi, silakan konfirmasi lewat link yang ada di copywriting yang sudah saya sematkan ya. Tinggal klik link itu, nanti akan langsung terhubung ke WhatsApp panitia gitu ya. Nah, untuk konfirmasi kontribusinya. Nah, kalau untuk yang program Sidak Solidarity bantu korban banjir Sulawesi Selatan, itu silakan konfirmasi ke CS-nya masing-masing, insya Allah nanti akan dilayani. Kenapa harus konfirmasi? Karena kalau tidak konfirmasi ya, donasinya tidak akan ke tracking, pencatatannya akan bercampur dengan program kita yang lain, karena rekening kita tadi masih bercampur dengan yang program yang lain ya. Jadi untuk memastikan penyalurannya sesuai akad, kami merekomendasikan untuk konfirmasi ke CS bahwasanya yang ditransfer itu untuk program Sidak Solidarity. Nah, mungkin itu ya, Bunda Bang Kakak, sebelum saya tutup Zoom-nya, saya selaku host pada malam hari ini undur diri ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami persembahkan. Tentu saja banyak salah kata, salah sikap, kami mohon maaf. Yang baik-baik tentu datang dari Allah, yang tidak baik dan tidak bermanfaat datang dari diri kami sendiri, mohon dimaafkan. Kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada hampir 800 jemaah pada malam hari ini yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami, mengamalkan dan mengajarkan segala sesuatu ilmu yang bermanfaat yang kita dapat pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya Ican selaku host undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.